amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa Madani TV yang Allah rahmati, kaifa halukum, apa kabar antum semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, teguh iman, istiqomah dalam ketaatan, dan mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan amal ibadah dan amal-amal kebaikan. Bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, memberi kesempatan untuk bersua di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan Ramadan ini sebagai insan, maka ketakwaan itu akan menjadi kebiasaan kita, dan ketakwaan itu akan menjadi satu karakter yang menyatu dalam diri ini. Karena sepanjang kita melaksanakan siam Ramadan, kita dididik untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dididik untuk senantiasa sibuk dengan amal saleh, amal ibadah, dan juga amal-amal kebaikan, serta kita dijauhkan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan buruk, dan bahkan diancam jika tetap berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dan juga perbuatan yang mengandung dosa yang membuat Allah murka, maka Allah tidak butuh pada dia tinggalkan makan dan minumnya. Man lam yada' qawla zuri wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan seluruh perkataan yang mengandung dosa, perkataan dusta dan seluruh perkataan yang mengandung dosa dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh pada dia tinggalkan sifat rahmah, adalah menjadi satu sebab yang utama agar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, sehingga menumbuhkan sifat rahmah itu akan menjadi satu tuntutan tersendiri bagi diri ini, lebih-lebih kepada orang yang kita lihat dalam kondisi sangat susah, kondisi sangat kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan. Dan sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan para ar-ruhama. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan senantiasa merahmati dari hamba-hambanya ar-ruhama, yaitu mereka yang memiliki sifat rahmah. Adapun sebaliknya, orang yang tidak peduli kepada sesamanya, tutup mata, tutup telinga dari kesusahan yang dialami masyarakat di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menutup rahmatnya dari orang tadi. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati. Maka dengan Ramadan ini, ikhwatal iman, yang kami berikan kepada mereka, maka mereka menginfakkannya. Yang paling jelas kita temukan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-34. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit, tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Dan dalam surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 19,
Allah juga kabarkan tentang orang-orang bertakwa dari sifat-sifat mereka. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa orang-orang bertakwa mereka di akhirat berada pada taman-taman surga dan mata airnya. Mereka menikmati anugerah nikmat dari Tuhannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka dahulu di dunia adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan. Makanan harian itu pun juga cukup banyak. Oleh karenanya bagi insan beriman yang mampu menghayati ibadah siam di Ramadan, maka tentu akan tumbuh dalam dirinya kepedulian, akan tumbuh dalam dirinya kedermawanan, sehingga dia akan menjadi orang yang sangat bersemangat untuk membantu sesama, memudahkan urusan orang-orang yang sedang kesulitan, dan senantiasa berbahagia untuk membantu hamba-hamba Allah. Dan karena sesungguhnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Allah itu akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tadi gemar untuk membantu sesama. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu kenapa kita harus lebih dermawan dan lebih peduli di bulan Ramadan yang penuh keberkahan? Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif menyebutkan beberapa alasan kenapa kita kemudian harus lebih dermawan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Yang pertama adalah karena kemuliaan zaman, kemuliaan waktu. Sejak kapan itu? Sejak terbit atau muncul bulan Ramadan. Dan ikhwatal iman rahimakumullah, sehingga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik yang marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka kenapa kemudian kaum mukminin, umat Islam itu sangat bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk berinfak, bersemangat untuk berbagi dengan makanan, dengan kebutuhan pokok dan sebagainya kepada sesamanya. Alasannya adalah untuk mendapatkan keberkahan di waktu-waktu yang sangat diistimewakan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, berarti seseorang itu membantu as-shaimin, orang-orang yang berpuasa, qaimin, orang-orang yang menegakkan ibadah salat di malam Ramadan, adz-dzakirin, orang-orang yang banyak berzikir untuk menjalankan ketaatan-ketaatan mereka. Dan inilah yang ternyata menjadi salah satu sebab yang akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh as-shaimin, al-qaimin, dan juga adz-dzakirin tersebut. Sehingga seseorang yang membantu saudaranya dalam ketaatan, dia pun akan mendapat dengan hidangan berbukanya. Maka orang yang memberi hidangan tersebut akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Masya Allah. Maka sebagian ulama berpendapat hanya cukup menyediakan hidangan yang mengobati rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar yang dirasakan oleh orang yang berpuasa tadi, dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi. Sebagian yang lain berpendapat tidak cukup hanya makanan kecil, karena kalau makanan kecil hanya menghilangkan dahaga saja, sementara tenaga belum bisa kembali kepada dirinya untuk dia bisa menegakkan ibadah di malam itu. Maka yang kedua, memahami hadis ini, pendapat yang kedua dalam memahami hadis ini, bukan hanya makanan kecil tetapi juga ditambahkan
makan besar yang bisa dia santap setelah berbuka tadi, setelah mengerjakan sholat maghrib, lalu kemudian menyantap makan malam sehingga kenyang dia, menyantap makan malam sehingga kenyang dia, ya, sehingga kembali tenaga dia membawa karung atau tempat cari barang-barang bekas rosok, ya, supaya dilihat sebagai orang yang susah, lalu kemudian dia berjalan di pinggir jalan atau dia menunggu di satu titik mengharapkan orang-orang itu datang membawa bantuan, orang-orang datang membawa sedekah untuknya, tetapi dia tidak puasa, ya. Bahkan dia tidak bisa menghormati bulan Ramadan dengan dia malah makan di pinggir jalan, makan di hadapan orang umum. Waliyadzubillah. Maka tentu kita perlu untuk lebih selektif lagi juga untuk memberikan bantuan, walaupun kalau kita berikan kepada orang-orang tersebut yang kelihatan susah, dengan ikhlas kita berikan karena kita melihat dohirnya sebagai orang susah, kita akan dapat pahala. Tapi lebih utama lagi kalau kita perhatikan banyak saudara-saudara kita yang saleh, yang rajin ibadah, yang taat, tapi mereka mampu menjaga kehormatan dirinya dengan tidak minta-minta. Itulah yang kemudian kita cari agar sedekah kita, bantuan kita yang kemudian diterima olehnya, dimanfaatkan olehnya, itu menghasilkan ibadah, menghasilkan itu nilai pahalanya itu lebih utama, lebih banyak dibandingkan amal itu dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menunjukkan sifat rahmahnya kepada kita, maka hendaknya kita yang telah diberi kebaikan yang begitu besar, ya, dari Allah Ta'ala, kemudian kita mewujudkannya dengan berbagi kebaikan kepada sesama, dengan bersedekah, berinfak, berbagi makanan, ya, kemudian bisa berbagi bingkisan atau berbagi uang untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Maka kita kemudian mencurahkan rahmah kepada mereka, kasih sayang, belas kasih, welas asih, kepedulian kepada sesama, agar kemudian kita benar-benar menjadi orang yang dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan di bulan ini, mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan, dijamin terbebas dari api neraka, dan juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, kesejahteraan. Barakallahu fikum ikhwatanal iman rahimakumullah. Maka amal-amal ini terkumpul pada bulan Ramadan, di mana seorang mukmin mengumpulkan siam, qiyam, sedekah dan berkata yang baik di dalamnya. Maka pada saat yang sama orang yang berpuasa menahan diri dari tindakan lahwun dan tercela, ya. Maka siam, sedekah dan salat bisa menghantarkan pelakunya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ulama salaf berkata, salat menghantarkan pelakunya kepada pertengahan jalan, puasa menghantarkan kepada pintu raja, sementara sedekah akan meraih tangannya untuk dimasukkan menemui sang raja, ya. Ini, ya, alasan keempat kenapa kita harus lebih dermawan, kita harus lebih memiliki kepedulian kepada sesama di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memasukkan kita ke dalam surga dengan kedermawanan kita. Maka kalau kemudian puasa disempurnakan dengan kedermawanan, maka dia akan lebih menyempurnakan fungsi daripada amal tersebut yang akan menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dalam sebuah doa yang sangat masyhur, Rasulullah SAW minta kepada Allah dan anugerahkan kepada kami ketaatan yang bisa menghantarkan kami kepada surga. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah, alasan yang kelima berkumpulnya puasa dan sedekah lebih kuat untuk dihapuskannya kesalahan, dipeliharanya dari jahanam dan dijauhkan dari api neraka. Kama yutfi'ul ma'un nar, ya. Dan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air itu yang akan memadamkan api. Dan hadits ini diawali dengan wasaumu junnah, puasa itu sebagai tameng. Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air itu yang memadamkan api. Dan salat seseorang di pertengahan malam. Kalau kita kumpulkan 3 amal sunnah istimewa ini,
Dalam sebuah hadis dari pertanyaan Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Lalu kemudian beliau kabarkan tentang amal-amal fardu, yakni 5 rukun Islam. Kemudian beliau sebutkan 3 amal sunnah yang sangat istimewa ini, yakni puasa, kemudian sedekah, kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Maka kalau puasa itu sebagai tameng bisa melindungi seseorang dari maksiat dan kesalahan, tapi terkadang seseorang juga masih mengerjakan kemaksiatan, kesalahan, baik yang disengaja atau tidak, maka dia butuh saran untuk menghapuskan kesalahan itu, dan puasa adalah dan sedekah adalah amal terbaik untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Dan kemudian sholatnya seseorang di pertengahan malam inilah yang akan kemudian meninggikan derajatnya, sehingga dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Atau kemudian sikap yang menyakiti orang lain, atau juga kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan lain yang diperbuat. Ya. Maka kesalahan-kesalahan ini, dosa-dosa ini yang akan mengurangi kesempurnaan fadilah siam bagi kita. Maka kekurangan-kekurangan ini yang menghalangi kita mendapatkan ampunan yang sempurna, ya, yang menghalangi kita mendapatkan rahmah yang sempurna, yang menghalangi keberkahan yang sempurna, yang menghalangi pahala yang sempurna, ya. Maka kekurangan dan cacat itu bisa kemudian ditambal, disempurnakan dengan mengeluarkan sedekah, dan itulah salah satu daripada hikmah, ya, diperintahkannya mengeluarkan zakat fitrah setelah kita selesai melaksanakan ibadah siam, yang akan, ya, menambal dari kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan siam kita di bulan Ramadan, karena adanya cacat, adanya, ya, kesalahan, ya, adanya maksiat dosa yang diperbuat. Maka oleh karenanya jika kemudian di bulan Ramadan ini kita juga memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, ya, banyak bersyukur kepada Allah, lalu kemudian berbagi, ya, dengan sebagian rizki yang kita punya, yang Allah telah berikan kepada kita, kita berikan kepada mereka yang kesusahan, yang sering kelaparan, yang sering tidak mendapatkan kecukupan gizi dalam kesehariannya, yang senantiasa bertemu dengan kekurangan-kekurangan, ya, bersahabat dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, ya, maka kemudian kita bersyukur kepada Allah, ya, itu dengan berbagi kepada mereka. Kemudian yang ke-8, ini yang kemudian alasan terpenting sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, kenapa kita harus dermawan di bulan Ramadan adalah karena kita beriqtidah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah suri toladan terbaik, mengikutinya adalah jalan keselamatan, jalan keberuntungan, menyalahinya adalah kesesatan dan yang akan menghantarkan kepada kecelakaan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Oleh karenanya dalam melaksanakan ibadah siam kita perlu lihat bagaimana kondisi Nabi SAW saat melaksanakan ibadah siam. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW ajwa, dan diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika kita membantu orang yang susah, ya, kita mempermudah urusan orang dalam kesulitan, kita senantiasa membantu saudara-saudara yang dalam kesusahan, maka sesungguhnya kita itu sedang membantu diri kita. Kita sedang memudahkan urusan kita. Kita sedang menghilangkan kesulitan-kesulitan dan segala macam mara bahaya yang mengancam kita baik di dunia dan akhirat. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi." Ya. Maka siapa yang menghilangkan kesusahan, ya, yang dialami oleh seorang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan dirinya di hari kiamat.
Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan, ya, bisa disampaikan pula secara tertulis melalui SMS ataupun WhatsApp. Tetap bersama kami untuk mengikuti sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, para muhsinin wal muhsinat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekarang sedang berada di pembangunan lantai 3 Pondok Putri untuk penghafal Al-Quran Bina Madani Bogor. Ada dua pengecualian tentang masalah hasad yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa seseorang diperbolehkan untuk iri terhadap dua hal. Yang pertama adalah kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemudian dia lantunkan Al-Quran. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seakar-akarnya. Dan beda dengan sedekah. Sedekah justru akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk bersedekah justru akan ditambah, bukan malah berkurang. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita beramai-ramai untuk membangun gedung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti apa yang kita keluarkan untuk sabilillah ini dengan ganti yang lebih banyak. Harta kita menjadi barokah dan harta kita insya Allah juga akan menjadi kekal adanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sesungguhnya yang ada pada manusia semuanya fana, tetapi yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, para muhsinin dan muhsinat yang kami undang Bapak Ibu bergabung bersama kami di sesi interaktif ini melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca. Tanggapan ataupun pertanyaan bisa juga disampaikan secara tertulis melalui SMS ataupun WhatsApp. Dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, pertanyaan tertulis kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya istri melayani suami sarapan pagi sementara istri belum mandi junub? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tentu pertanyaan, ya, kalau menyiapkan sarapan pagi berarti di luar Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan tentu seorang istri tidak boleh menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya yang sehat dan seharusnya bisa puasa. Karena kalau dia menyiapkan sarapan pagi berarti membantunya dalam kemaksiatan. Ya. Ya, kalau ini kemudian di luar Ramadan, maka tentu ini bagian daripada hikmah, ya, seorang istri untuk suaminya. Lalu bagaimana kalau dia kemudian menyiapkan makan dalam kondisi junub, artinya selepas hubungan suami istri dia belum mandi, lalu dia masak, dia menyiapkan makanan untuk suaminya. Ya, pada dasarnya tidak mengapa, ya, karena tidak ada keharusan memasak dan juga kemudian menyiapkan makanan itu dalam kondisi suci. Dari kemudian harus segera masak untuk makan sahur, menyiapkan hidangan sahur, kemudian menyantap makan sahur, ya, ya, karena waktu yang mepet, ya, maka dia boleh kemudian menyantap hidangan sahur dalam kondisi junub, ya. Lalu kemudian mandinya, ya, selepas adzan subuh
sebelum dia melaksanakan sholat, ya. Maka itu tidak mengapa, dan ini pernah juga dilakukan Nabi SAW mandi janabahnya adalah setelah terbit fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sapa penelpon yang telah bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Situbondo, Ustaz. Oh, dari Ukhti Firliana Situbondo. Iya. Taib, ahlan. Ya. Silakan. Ini Ustaz. Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah permintaan anak sudah di apa namanya, diterima itu. Tetap merodal Al-Qur'an. Taib, alhamdulillah. Ya. Iya. Dan yang kedua ini Ustaz, bagaimana kalau orang yang memberi Ustaz? Bagaimana kalau orang yang memberi puasa di bulan Ramadan itu untuk mendapatkan keutamaan, ya, dari ibadah atau amal soleh di bulan Ramadan, dan juga untuk dia menempatkan, ya, tidak puasanya tadi dengan dia memberi makan tadi sebagai makom daripada satu hari puasa di bulan Ramadan. Atau orang yang sepuh yang kemudian tidak mampu untuk berpuasa lalu kemudian dia keluarkan fidyahnya. Maka orang-orang seperti ini memiliki udzur syar'i untuk tidak berpuasa. Lalu kemudian mereka mengejar keutamaannya dengan berbagi fidyah misalnya, atau kemudian menambahkannya dengan sedekah, memberi hidangan berbuka orang yang berpuasa, memberi makan malam orang yang berpuasa. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, yang sholat malam dan banyak zikir, yang mereka tadi mendapatkan tenaga dengan bantuan, dengan sedekah yang dikeluarkan orang tadi. Baik, ini luar biasa. Oleh karenanya para wanita yang sedang haid, jangan kemudian biarkan Ramadan itu berlalu. Maka cari keutamaan puasa, cari keutamaan qiyam, cari keutamaan banyak zikir, bertilawatul Quran dengan berbagi makanan, sedekah kepadanya tadi tidak akan mendatangkan pahala untuk dia seperti yang didapat oleh orang yang berpuasa tadi. Enggak. Ya. Ya. Bahkan dia berdosa besar karena sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Demikian pula orang kafir yang kemudian mereka juga ikut berderma di bulan Ramadan ini. Maka kegiatan berdermanya adalah kegiatan baik, dia tidak dicela dengan sebab itu. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak memiliki syarat diterimanya amal, yakni keimanan. Maka oleh sebab itu jangan cela orang yang berbuat baik, tapi kemudian ajak mereka untuk memiliki syarat agar kebaikan-kebaikan mereka itu diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Bayu ke Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Taib, silahkan Bapak. Sulawesi Selatan. Taib, silahkan Bapak. Melalui antifakat dan melalui yang wajar diberikan langsung. Taib, ya. Untuk zakat fitrah, ya, Taib, terima kasih, kami sudah tangkap. Untuk zakat fitrah, maka lebih utama adalah dikeluarkan sendiri kepada orang-orang dekat yang paling membutuhkan. Maka dia, kalau dia punya kerabat yang masih kurang mampu, maka kepadanya lah itu diberikan. Dapat dua keutamaan, pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Atau kepada tetangga-tetangganya yang sedang kekurangan. Kalau kemudian diberikan kepada lembaga pengumpul zakat yang ada di tempat agak jauh, boleh jadi orang yang dekat dengan dia tidak akan kebagian. Maka dalam kondisi seperti ini dia lebih utama keluarkan sendiri. Lihat tetangga kanan, kiri, depan, belakang, RT sebelah atau RW sebelah, ya, atau yang mungkin kenalan yang dalam kondisi susah, maka dia berikan zakat fitrahnya kepada orang tersebut, ya, supaya kemudian dia mendapatkan pahala dari bersedekah dan juga pahala berbuat baik kepada tetangga.
Ya, karena orang yang paling dekat dengan dia adalah yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Demikian Bapak, wallahu taala a'lam. Ya. Masih bisa. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Saya lupa baca doa setelah wudhu dan ingatnya ketika takbir sholat. Apakah saya boleh membaca doa wudhu saat melaksanakan sholat tapi dalam hati? Dan kapan harus membaca doa setelah wudhu yang benar? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah di Sulawesi Selatan, bahwa membaca doa setelah wudhu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, maka siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya lalu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan 8 pintu surga untuknya dan dia masuk dari pintu mana yang dikehendaki olehnya. Itu hadits riwayat Muslim. Dalam tambahan di riwayat yang lain adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ini amal ringan akan tetapi memiliki keutamaan yang besar. Bahkan keutamaan itu akan meninggikan, akan memuliakan seseorang ketika dia 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari. Maka kapan kemudian membacanya? Membacanya adalah setelah selesai berwudu, tidak lama dari itu. Sebagian ulama kemudian berpandangannya itu masih basah, belum kering. Lalu hukumnya apa membaca doa ini? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka ketika lupa tidak harus mengqadha'nya. Apalagi kemudian setelah dia sholat kemudian ingat dia belum membaca doa itu dalam sholatnya, maka tidak perlu dia kemudian membaca doa itu dalam sholatnya, baik dengan lisannya atau dengan hatinya. Tapi kewajiban Bapak yang tadi sudah dalam sholat adalah konsentrasi, khusyuk dalam sholat tadi, dengan menghayati bacaan dan juga gerakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian dihayati dengan betul isinya sehingga melahirkan kekhusyuan. Hati terlibat, hati hadir dalam sholat sehingga kemudian tidak terganggu dengan salat. Antaranya adalah doa atau zikir setelah wudhu tadi. Maka tidak perlu untuk mengulanginya dan tidak perlu untuk membacanya di dalam salat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya soal harta warisan. Ya, seorang bapak meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 9 anak terdiri 3 laki-laki dan 6 orang perempuan. Meninggalkan harta berupa rumah dan isinya. Salah seorang anaknya menghendaki agar harta warisan bapak segera dibagi untuk menghindari permasalahan di belakang hari. Tapi 8 saudara lainnya tidak setuju karena masih ada ibu. Saat ibu sudah meninggal sudah hampir 1 tahun. Sekarang ada 4 anaknya setuju agar harta warisan bapak dan ibu dibagi untuk menghindari permasalahan di belakang hari. Tetapi 5 saudara lainnya tidak setuju karena rumah dan isinya yang masih ditinggali oleh salah satu saudara yang tidak setuju tadi. Pertanyaannya, sebenarnya berdasarkan syariat, kapan harta warisan harus dibagi kepada ahli waris? Mohon pencerahannya. Tapi harta warisan atau harta tirkah yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia yang kemudian dia memiliki harta orang yang meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia yang kemudian dia memiliki harta, maka hartanya itu digunakan pertama untuk mengurus jenazahnya. Penyelenggaraan jenazah, beli kafan, beli kapur baru, untuk beli sabunnya, untuk biaya pemakamannya. Kemudian yang kedua adalah untuk membayarkan hutangnya. Kalau dia punya hutang, maka dibayarkan dengan harta yang dimilikinya. Yang ketiga adalah ditunaikan. Tapi kita sapa penelpon yang telah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mas Saleh di Bali. Penanya dari Bali, silahkan Bapak. Bapak Saleh dari Bali, Masya Allah. Waktu itu, halo, ya kami dengar baik suara Bapak. Ya, waktu itu saya belum sempat membahagiakan orang tua saya, tapi bisa meninggal ketua-tuanya. Jadi bagaimana caranya
untuk membalas budi orang tua tidak ada yang benar. Baik. Baik, Bapak Soleh dari Bali, ya saya karena suara Bapak tidak terbagus saya dengar, saya minta bantuan dari tim untuk membantu menyambungkan pertanyaan dari Bapak. Belum sempat berbuat baik pada orang tua, tapi orang tua sudah meninggal. Baik, belum sempat berbuat baik kepada orang tua, tetapi orang tua keburu wafat. Ya, keberadaan orang tua di tengah kita sebagai anak Muslim dan ya, maka adalah sebuah anugerah dan ya, maka adalah sebuah anugerah. Lebih-lebih kalau dua orang tua itu sudah renta sepuh, maka itu menjadi tiket yang sangat murah. Ya, tapi bisa menghantarkan bakti baik kepada orang tua, ya, tapi kemudian orang tua sudah keburu wafat, meninggal dunia. Ya. Lalu apa yang bisa dikerjakan oleh anak? Yang bisa dikerjakan oleh anak yang utama adalah menunjukkan keimanan dan juga amal soleh yang dulu dilazimi dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tua mendidik keimanan, jaga iman itu dengan baik, mengajarkan rukun iman, rukun Islam, bertakwa, maka pegang itu, ini pengajaran dari orang tua saya. Orang tua dulu mengajarkan sholat, mengajarkan wudhu, maka kemudian jaga amal itu. Maka orang tua akan mendapatkan pahala untuknya dari amal dan kesolehan anak. Dan salah satu harta peninggalan terbaik seseorang adalah anak soleh, bisa menegakkan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan juga dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Ya. Dan itu disebutkan dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya. Orang beriman yang diikuti oleh anak turunnya dengan keimanan, kami akan jumpakan mereka nanti di akhirat dan tidak dikurangkan sedikit pun dari amal mereka. Masing-masing terkait dengan amalnya. Maka bagi anak yang soleh dan tidak dikurangkan sedikit pun dari amal mereka. Masing-masing terkait dengan amalnya. Maka tapi ikhwatul iman rahimakumullah. Baik, kita sapa penelpon telah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Ika di Banjarnegara. Di Banjarmasin? Di Banjarnegara. Ah, Banjarnegara, masya Allah, barakallah. Fik, apa kabar Ibu? Halo? Di Banjarnegara. Oh ya, Banjarnegara. Taib, apa kabar Ibu di Banjarnegara ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Taib. Silakan Ibu. Begini, saya mau bertanya tentang puasa. Saya itu sudah berkepanjangan. Terus juga mampu puasa. Apakah cukup ya atau masih harus dikodok seperti itu, Ustaz? Baik, bisa diulang pertanyaan Ibu? Saya kan masih berkepanjangan sudah sekitar 5 tahun. Di bulan Ramadan tadi boleh tidak berpuasa karena sebab sakit, kemudian dihitung, lalu kemudian diqadha setelah sehat. Ya, diqadha setelah sehat dan mampu untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ibu sehingga mampu untuk menjalankan siam, qiyam dan banyak zikir kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan ini, dan semoga sakit Ibu itu menjadi sebab terhapusnya dosa dan kesalahan yang dipunya dan tahur insyaallah. Maka insyaallah suci, maka terima dengan lapang dada, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang Allah inginkan adalah terbaik untuk hamba yang beriman dari ujian musibah yang Allah takdirkan, jika hamba itu kemudian mampu bersabar dan ridho dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwatal iman, pemirsa Madani TV. Pertanyaan tertulis masih cukup banyak dan juga penelpon masih masuk, tetapi mohon maaf kami tidak bisa
kemudian sapa semuanya karena keterbatasan waktu, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sebelum mengakhiri majelis ini yang masih memberikan kesempatan kita untuk bersua, berbagi kebaikan, saling berwasiat dalam kebaikan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah, menyisihkan sebagian rizki yang Allah telah beri ya untuk mensupport dakwah Madani TV ini. Maka semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Allah berkahi ibu, keluarga ya, pada harta ya, dan juga pada usia yang dimiliki, sehingga kemudian bertambah panjang usia dan bertambah kebaikannya sampai kemudian jumpa Allah dalam iman dan takwa. Saya Batul Taman bersama tim yang bertugas di siang hari ini mohon undur diri ya. Semoga Allah Ta'ala jumpakan kita lagi di kesempatan Let's Move On pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.